Selamat datang di Koma Channel. Ini intermezzo sedikit. Jadi gue pernah bikin polling ke subscriber gue, tanya mana menurut mereka SKD yang paling sulit. Dan ternyata 54% menjawab tes wawasan kebangsaan. Nomor 2 itu ada TUU sebesar 39% dan TKP 7%. Makanya gue bikin soal-soal TWK dulu nih. Nah, gue bahas materi undang-undang dasar karena percayalah undang-undang nih pasti keluar, pasti itu udah dari tahun ke tahun dan selalu ada gitu. Makanya gue bikin undang-undang dulu nih. Sehingga menurut gue lu harus pahami setiap poin-poin undang-undang. Oke, sekarang nomor 1. Selama 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen itu sendiri mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 memiliki, nah mana nih? A21 bab 73 pasal 193 ayat, B21 bab 72 pasal 193 ayat, C20 bab 72 pasal 193 ayat, D20 bab 73 pasal 194 ayat, dan E19 bab 72 pasal 194 ayat. Dan jawabannya benar adalah ini nih, yang D20 bab 73 pasal 194 ayat ini nih. Lo harus ingetin tuh. Dan lo bisa cross check di UUD 1945. Jadi sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, itu ada 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat, serta 4 pasal aturan palihan dan 2 aturan tambahan. Dan ada penjelasannya juga tuh. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 45 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, serta 3 pasal aturan palihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ini diingat baik-baik ya, siapa tahu keluar tuh materi yang kayak beginian. Lanjut, nomor 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1, yang mana wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali A. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, C. memutus pembubaran partai politik, D. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, E. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi jawabannya itu adalah E, bro. Soalnya ini kan kecuali. Ini soal pure lu harus pahami bener-bener sih. Sebenarnya gak harus dipahami juga. Lu tinggal lihat berita-berita yang ada keselibatan gitu, yang ada di TV gitu. Contoh nih, uji batas usia capres-cawapres tuh yang lagi hangat-hangat nih di MK. Kok gak di MA gitu? Atau pengadilan negeri biasa. Ini masih hangat-hangatnya tuh. Terus misalkan soal sengketa pemilu tahun 2019, kan fenomenal tuh. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa sadari di tahun-tahun politik seperti ini. Belajar dari lingkungan aja lah, karena biasanya hal-hal yang beginian bisa nempel di otak. Nah, yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ini tugasnya dari MA. Oke, lanjut nomor 3. Ketua MPR Bambang Susatyo membuka sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR atau DPR atau DPD secara fisik dan ritual akibat pandemi COVID-19. Agenda sidang tahunan ini digelar bersamaan dengan sidang bersama DPR dan DPRD serta pidato kenegaraan Presiden dalam menyampaikan RAPBN 2021. Sidang tahunan dilaksanakan dalam 2 sesi. Pertama dimulai pada pukul 9 WIB dan dilanjutkan pada pukul 14 WIB. Pembukaan sidang tahunan MPR akan diawali dengan menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan resmi dibuka Ketua MPR. Informasi di atas merupakan implementasi pasal A pasal 2 ayat 1, B pasal 2 ayat 2, C pasal 2 ayat 3, D pasal 3 ayat 1, E pasal 3 ayat 2. Sebenarnya kalau lu perhatikan ya, di sini banyak sekali menyebutkan kata sidang tahunan. Sidang tahunan nih. Terus ada lagi sidang tahunan. Terus mana lagi tuh? Sidang tahunan. Sidang tahunan. Yang ini nih. Terus ada lagi sidang tahunan. Jadi pembahasan dari ini tuh mengenai sidang tahunan, bro. Jadi jawaban yang benar tuh adalah B, pasal 2 ayat 2. Nah, di pasal 2 ayat 2 itu menjelaskan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jadi yang benar itu adalah pasal 2 ayat 2.
Gue yakin sebagian ada yang jawab A karena ada kata-kata DPR, DPD, MPR. Tapi ini sebenarnya mengenai sidang tahunan MPR. Oke ya, paham ya, jangan terkecoh sama soal. Oke, sekarang nomor 4, pemilihan Ketua Mahkamah Agung atau MA periode 2020 sampai 2025 digelar kemarin, Senin 6 bulan 4 tahun 20. Acara pemilihan ini digelar karena Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa pensiun pada 7 April 2020. Sebanyak 47 hakim yang memiliki hak dipilih dan memilih ikut serta dalam pemilihan tersebut. Acara pemilihan Ketua MA periode 2020 sampai 2025 digelar di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 tengah menyebar di Indonesia. Informasi di atas merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? A. Pasal 24A ayat 1, B. Pasal 24A ayat 2, C. Pasal 24A ayat 3, D. Pasal 24 ayat 4, dan E. Pasal 24A ayat 5. Nah, gue yakin dari kalian itu sebagian ada yang jawab C karena sama-sama konteksnya pemilihan gitu. Kan kalau kita lihat dari pasal 24 ayat 3 itu, calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Tapi kalau kita perhatikan di sini itu bukan memilih semua Mahkamah Agung, maksudnya memilih hakim agung, tapi pemilihan ketua nih, pemilihan ketua Mahkamah Agung. Nah, di sini ada lagi nih, Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa pensiun. Ada lagi 47 hakim memiliki hak dipilih dan memilih. Ada lagi acara pemilihan ketua MA nih, pemilihan ketua MA, pemilihan ketua MA. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D. Pasal 24A ayat 4. Nah, di situ kan dicantumkan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung itu sendiri. Jadi jangan terkecoh lagi. Nah, nanti di Koma Channel ini pasti banyak soal-soal yang mengecoh gitu. Memang hot banget, HOTS. Makanya lu harus subscribe channel ini karena itu akan mengasah otak Anda. Banyak soal HOTS. Jadi lu gampang lah nanti di SKD. Soal nomor 5, Mahkamah Konstitusi. Banyak soal Mahkamah Konstitusi karena gue sangat concern sama ini, soalnya ini lagi hot. Nah, kalau lagi hot atau lagi viral itu bisa nempel gitu, bisa cepat nempel di otak lu. Makanya gue ambil hal-hal yang ada di sekitar kita lah. Oke, nomor 5, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang sebelumnya diajukan oleh A itu 3 oleh KY, 3 DPR, dan 3 oleh presiden. Terus B itu 3 orang dari hakim MK sebelumnya, 3 orang DPR, 3 orang presiden. C itu 3 orang oleh MA, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari presiden. Sedangkan D itu 3 orang dari hakim MK sebelumnya, dan 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari DPRD. Nah, yang terakhir E, 3 dari DPR, 3 dari DPRD, dan 3 oleh DPD. Dan jawaban yang benar itu adalah C, 3 orang dari MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Nah, ini sesuai dengan pasal 24C ayat 3. Di situ disebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan 3 orang oleh presiden. Jadi lu harus hafalin bener-bener. Setidaknya jangan hafalin lah, lu baca aja. Lu pasti inget gitu. Tapi kalau misalkan pengen mantap ya hafalin. Sehingga jawabannya itu C nih, untuk yang ini. Kalau lu gak hafal atau bahkan gak baca sekalipun, ya mana bisa tahu gitu jawabannya. Sekarang nomor 6, negara menjamin hak setiap warga negara dalam hal memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama. B. Kebebasan untuk memeluk agama dengan cara berpindah-pindah agama. C. Kebebasan untuk membentuk aliran baru. D. Kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. E. Kebebasan untuk berpindah di tempat ibadah mana saja. Nah, ini mah gue yakin banyak yang bisa lah.
Jadi jawabannya itu D, kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini berdasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan manusia pun meyakini keberadaan Tuhan itu sendiri. Jawabannya D ya. Kalau lu gak hafal, ingat lu, kalau lu gak hafal lu mana bisa tahu. Makanya lu hafalin. Nomor 7, setiap lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD memiliki beberapa tugas kecuali: A. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. B. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. C. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden. D. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. E. Menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini udah jelas banget jawabannya E. Menguji undang-undang di bawah Undang Dasar 1945. Nah ini sebenarnya tugas dari MK nih. MK. Kalau opsi A sampai D itu lu bisa lihat di website resminya MPR. Ada 7 poin penting yang melatar belakangi tugas dan wewenang MPR. Nah lu bisa lihatlah di sana. Ini nih gue tampilin nih. Dan itulah 7 soal SKD TWK. Gue ada soal bonus, lu bisa jawab di kolom komentar. Sambil diskusi boleh, gak ada salahnya lu diskusi gitu. UUD 1945 itu penting karena dari tahun ke tahun selalu keluar tuh materi Undang-Undang 1945. Hafalin. Penting nih, serius penting. Hafalin intinya aja, jangan plak-tuplak gitu. Jangan hafalin kata per kata. Nah, gue ada cara supaya lu bisa hafal. Nanti lah gue kasih video lainnya. Kalau lu mau request video apa, lu bisa komen di bawah juga boleh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Gue dari Komo Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.